Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Rizky Baroka. Di video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting di dunia pendidikan Islam, yaitu tentang inovasi dan reformasi kurikulum PAI, khususnya bagaimana kurikulum ini tuh dikembangkan supaya lebih adaptif dan juga digital. Jadi tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada rangkuman dan referensi yang bisa kalian pelajari lebih lanjut nantinya. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, apa sih itu kurikulum PAI? Nah, kurikulum itu berasal dari bahasa Latin yang artinya berlari atau tempat berpacu. Istilahnya kurikulum ini tuh seperti peta jalan yang berisikan tentang rencana tujuan, isi materi, dan cara mengajar guru supaya tujuan pendidikan ini tuh tercapai. Nah, jika dikhususkan ke pendidikan agama Islam, kurikulum ini tuh dirancang untuk menanamkan 4 hal penting teman-teman. Yang pertama itu ada akidah, akhlak, ibadah, dan juga muamalah, dengan tujuan akhir untuk membentuk karakter muslim yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Nah, perlu dicatat juga teman-teman bahwa pengembangan kurikulum ini tuh tidak dibuat asal-asalan, melainkan ada 3 landasan yang menjadi patokannya. Yang pertama itu ada landasan filosofis atau nilai-nilai keislaman. Terus yang kedua ada landasan yudiris, yaitu aturan pemerintah seperti Undang-Undang Sisdiknas dan juga kebijakan Kemenak. Dan yang ketiga itu ada landasan pedagogis, yaitu cara belajar mengajar yang efektif yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, kenapa sih kurikulum PAI sekarang perlu direformasi? Jadi, pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting, teman-teman. Bukan hanya sekadar transfer ilmu saja, melainkan juga membentuk akhlak peserta didik. Nah, tapi masalahnya banyak yang bilang bahwa kurikulum PAI ini tuh terlalu kaku, monoton, dan cenderung satu arah. Sementara itu, sekarang dunia berubah sangat cepat. Yang mana kita tahu bahwa anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha itu tumbuh besar bareng gadget, internet, dan juga media sosial. Nah, cara belajar mereka juga sekarang sudah berbeda, teman-teman. Mereka lebih membutuhkan cara yang lebih interaktif, personal, dan juga berbasis teknologi, bukan hanya sekedar duduk diam saja mendengarkan guru menyampaikan materi di depan. Nah, ditambah lagi anak-anak zaman sekarang itu unik-unik, teman-teman, yang mana mereka ini tuh ada yang suka dengan cara visual, ada yang suka dengan cara praktik langsung, atau juga ada yang suka dengan cara berdiskusi. Nah, dari keberagaman inilah yang menuntut kurikulum itu bisa menyesuaikan diri atau bisa disebut dengan kurikulum adaptif. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih itu kurikulum adaptif. Nah, teman-teman, kurikulum adaptif itu bisa diartikan sebagai kurikulum yang bisa menyesuaikan diri dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi siswa yang berbeda-beda. Jadi, bukan kurikulum yang kaku dan juga seragam untuk semua siswa, melainkan kurikulum yang lebih fleksibel dan juga bisa disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Nah, coba bayangin begini. Dalam satu kelas, ada siswa yang mudah sekali paham materi yang disampaikan. Tapi ada juga siswa yang butuh penjelasan lebih pelan dan juga berulang. Belum lagi jika kita lihat ke perbedaan kondisi sekolah. Ada sekolah di kota besar yang fasilitasnya mungkin sudah lengkap, tapi ada juga sekolah yang di daerah terpencil itu fasilitasnya serba terbatas, mulai dari bukunya yang terbatas atau alat peraganya, bahkan juga akses internet. Nah, kurikulum adaptif ini hadir untuk menjawab perbedaan-perbedaan tersebut dengan memberikan ruang kepada guru untuk menyesuaikan cara mengajarnya, terus memilih materi yang relevan, atau bahkan mengubah cara penilaian setiap siswa disesuaikan dengan kondisi siswa tersebut yang ada di sekolah masing-masing. Nah, contoh penerapannya dalam pendidikan agama Islam, misalkan guru memilih metode
berdiskusi untuk siswa yang aktif di kelas atau bahkan yang senang berpendapat. Tapi misalkan ada siswa yang lebih suka dengan pendekatan bercerita. Nah, guru bisa memilih metode bercerita untuk siswa-siswa tersebut. Bisa melalui kisah-kisah para nabi contohnya atau lain sebagainya. Nah, materi ajar juga bisa disesuaikan dengan isu-isu hangat yang sedang dibicarakan teman-teman. Misalkan bagaimana cara berakhlak baik ketika bermedia sosial, sehingga nantinya anak-anak akan merasa bahwa materi yang sekarang sedang diajarkan kepada mereka itu sesuai dengan kehidupan nyata sehari-hari mereka, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya kurikulum adaptif ini tuh dikembangkan? Nah, biasanya proses awalnya ini tuh dengan memahami kebutuhan siswa terlebih dahulu. Misalnya lewat asesmen diagnostik di awal semester untuk melihat seberapa jauh sih pemahaman siswa mengenai materi PAI ini. Dan juga kita untuk mengenali cara belajar mereka, apakah suka dengan cara visual kah, atau suka dengan cara berdiskusi kah, atau suka dengan cara bercerita. Nah, setelah itu guru dan sekolah merancang variasi metode dan materi. Jadi bukan hanya satu jalur pembelajaran untuk semua siswa saja, melainkan ada beberapa opsi yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, tahapan berikutnya yaitu dengan melakukan uji coba di kelas secara bertahap. Karena kurikulum adaptif ini tuh tidak bisa langsung sempurna sekali percobaan saja. Guru perlu mencoba pendekatan tertentu, melihat reaksi dan hasil belajar siswa, lalu melakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Nah, dari sinilah refleksi bagi guru secara rutin itu penting, karena untuk melihat apakah si metode yang digunakan itu benar-benar membantu siswa untuk memahami satu materi, atau bahkan si metode yang digunakan itu perlu diubah lagi nantinya. Dan yang terakhir, pengembangan kurikulum ini juga perlu dukungan dari kebijakan sekolah, misalkan dengan memberikan keleluasaan bagi guru untuk memodifikasi materi ajar disesuaikan dengan konteks lokal tanpa harus keluar dari capaian pembelajaran yang sudah ditentukan secara nasional. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih itu kurikulum digital. Nah, kalau tadi kurikulum adaptif berbicara soal fleksibilitas, maka kurikulum digital itu lebih berfokus pada bagaimana si teknologi ini tuh dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Nah, penerapannya juga itu bisa terlihat dalam berbagai bentuk, teman-teman. Misalnya, sekolah mulai menggunakan platform e-learning berupa Google Classroom untuk membagikan tugas atau materi, atau juga bisa menggunakan aplikasi Al-Quran digital untuk membantu siswa belajar tajwid dengan cara yang lebih interaktif dan juga mudah dipantau. Nah, selain itu sekarang video pembelajaran dan juga konten multimedia sudah banyak digunakan juga, teman-teman. Contohnya seperti animasi untuk menceritakan kisah para nabi, atau video pendek untuk menunjukkan praktik ibadah secara visual, sehingga materi yang tadinya terasa abstrak itu akan lebih mudah dibayangkan oleh siswa. Tidak hanya itu, teman-teman, sekarang evaluasi pembelajaran itu bisa dilakukan secara daring melalui kuis online, sehingga si proses penilaian pun terasa lebih cepat dan juga lebih interaktif dibandingkan ujian tulis biasa. Bahkan sekarang ada platform diskusi daring yang memungkinkan siswa bertanya dan berdiskusi tentang materi agama kapan saja tanpa terbatas pada jam sekolah saja. Manfaat dari pendekatan digital ini tuh sangat terasa, teman-teman, karena pembelajaran terasa lebih menarik dan juga bervariasi, di mana siswa bisa mengakses materi kapan saja dia membutuhkannya, dan guru bisa memantau perkembangan anak
dengan lebih praktis dan juga lebih efisien. Nah, sekarang bagaimana sih kurikulum digital ini dibangun? Nah, kalau kita berbicara soal bagaimana kurikulum digital ini dibangun, tentu prosesnya tidak instan ya teman-teman. Nah, biasanya diawali dengan pemetaan kebutuhan teknologi. Sekolah itu perlu mengetahui sejauh mana akses guru dan siswa terhadap perangkat dan juga internet, supaya solusi digital yang dipilih itu benar-benar bisa dipakai. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti tren saja. Nah, setelah itu barulah masuk ke tahap pemilihan dan pengembangan platform atau konten. Misalkan guru menentukan apakah akan menggunakan platform yang sudah ada, misalkan seperti Google Classroom kah, atau ingin mengembangkan materi digital sendiri, misalkan seperti video pembelajaran atau modul interaktif disesuaikan dengan kurikulum setempat. Nah, di tahap inilah yang nantinya, di tahap ini guru perlu dilatih juga, karena mau bagaimanapun platformnya, mau secanggih apapun platformnya, jika guru belum terbiasa, nanti hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Nah, setelah itu barulah dilakukan uji coba terbatas, misalkan dilakukan di 1 atau 2 kelas terlebih dahulu untuk melihat apakah si konten digital ini tuh benar-benar efektif membantu siswa atau tidak, sebelum nantinya diterapkan secara luas. Nah, selama proses ini pula sekolah itu perlu mengumpulkan umpan balik dari guru maupun siswa untuk mengetahui apakah si platform ini tuh terlalu rumit atau tidak, terus materi yang disampaikan itu sudah sesuai atau belum, sehingga nantinya bisa terus disempurnakan lagi ke depannya. Nah, meski begitu teman-teman, perlu diingat bahwa kurikulum digital ini tuh tidak bisa menggantikan peran guru sepenuhnya, yang mana guru tetap menjadi sosok teladan dan juga pembimbing utama untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada siswa. Di sini teknologi hanya sebagai alat bantu untuk memperkaya proses pembelajaran. Nah, teman-teman, tentu saja dalam menerapkan kurikulum adaptif dan juga digital itu tidak semudah membalikan tangan, karena di lapangan itu masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Nah, salah satu tantangan terbesarnya yaitu kesiapan guru itu sendiri, karena masih banyak guru PAI yang belum terbiasa dan juga mahir menggunakan teknologi dalam mengajar, terutama bagi guru-guru yang sudah lama mengajar dengan metode konvensional. Nah, selain itu juga fasilitas menjadi tantangan nyata di lapangan, yang mana di sekolah-sekolah daerah terpencil itu masih banyak akses internetnya yang terbatas atau belum ada sama sekali. Nah, di sisi lain, kurikulum yang berlaku secara nasional itu terbilang masih cukup kaku, sehingga membuat guru merasa sulit untuk benar-benar berimprovisasi sesuai dengan kebutuhan siswa di kelasnya. Nah, belum lagi soal kesenjangan digital antar siswa, karena tidak semua siswa itu memiliki akses internet yang memadai di rumahnya. Nah, sehingga nantinya akan menimbulkan ketimpangan dalam proses belajar. Nah, dari banyaknya tantangan inilah yang membuat reformasi kurikulum PAI itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, pemerintah, guru maupun orang tua siswa, supaya si penerapannya ini tuh berjalan secara merata dan juga efektif. Nah, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa inovasi dan reformasi kurikulum PAI melalui pendekatan adaptif dan juga digital itu sangatlah penting untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Dengan kurikulum yang lebih fleksibel dan juga memanfaatkan teknologi, diharapkan pendidikan agama Islam itu menjadi pelajaran yang lebih relevan dan juga menarik, tapi tetap mampu membentuk karakter dan akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, namun perlu diingat juga teman-teman bahwa teknologi itu hanya sebagai alat bantu semata. Nilai-nilai keteladanan dan peran guru sebagai pembimbing itu menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan Islam.
mau sehebat apapun teknologi yang digunakan. Nah, itulah pembahasan kita hari ini tentang inovasi dan reformasi kurikulum PAI, khususnya bagaimana pengembangan kurikulum adaptif dan juga digital. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.